Summa amma ba'du. Bawahnya lagi. Nah, bawahnya lagi, bawahnya astaqal. Dah, fadal Pak Iman. Wa ahib batina wa ikhwanina min tulabi alimi ilmi tentunya. Nah, saya dulu kata penulis summa amma ba'du. Mau diirab enggak? Langsung aja. Irab dulu deh. Yang ana tanya aja ya. Ba'du. Zorof. Kenapa dhammah? Ada mudhafun ilaih yang dibuang. Ya, kurang lebih kalau mau kita cari ya summa amma ba'da muqaddimati, setelah muqaddimaku, atau boleh juga ba'da tahmidi wa sholawati, setelah tahmid dan salawatku. Nah, seperti itu. Jadi kalau zorof ada mudhafun ilaihnya tapi dibuang malah jadi dhammah. Simpelnya begitu dulu. Nanti akan antum temukan di mutammimah. Kemudian amma kalimat pembuka biasanya ada jawaban fa. Kalau ada amma biasanya ada fa. Makanya di situ ada fayas suruni. Yas suru. Ninya. Maf'ulun bi. Nah, hadzal liqa'u. Al-liqa'u jelas badal dari hadza kan? Nah, apa hadzanya? Nah, ini baru fa'ilnya. Fa'il marfu' ya. Ma'abna'ina. Dzaraf dengan mudhafun ilaihnya dan nanya mudhafun ilaih lagi. Ah, ini ismul dzarif enggak? Abna. Hamzah, alif hamzah kan? Ini alif hamzah nih. Enggak tapi. Abnaun tidak mamnu minas sarf. Wa ahibbatina sama ma'tuf mudhafun ilaih, wa ikhwatina sama min tullabi jar majrur al ilmi mudhafun ilaih. Ahibbati jamak dari habib, kecintaan. Ya, ahibbah. Kata penulis atau bisa juga dijamak ke habaib. Kata penulis summa amma ba'du. Adapun setelah itu gitu kan, biasanya setelah itu. Nah, itu tuh si kata itunya tuh mudhafun ilaihnya. Ya, amma ba'da zalika atau bisa kita niatkan seperti itu. Fayasurruni hadhihi liqa'u. Maka bukan. Ini dari kata sarro ya surru. Membahagiakan. Ya, surur kebahagiaan. Wallahu alam ya. Apakah dari itu kata sarir? Tapi sarir memang membahagiakan ya. Enggak tidur. Antum jangan mikir kemana-mana. Faya surru nih, maka membahagiakanku hadzal liqa'u. Apa? Pertemuan ini. Pertemuan ini jadikan fa'il. Ma'abna'ina bersama anak-anak kami, wa ahibbatina bersama kecintaan-kecintaan kami, wa ikhwanina bersama ikhwan-ikhwan kami, min tullabil ilm dari para penuntut ilmu. Lanjut. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hadisuna ma'akum fi fadlil ilmi. Nah, kata penulis al-ilmi. Coba tiba-tiba al-ilmi lagi. Badal dari min tullabil ilmi, yaitu al-ilmi syar'iyyin nabawiyyi. Asy-syar'iyyi apa ya?
Naat, an-Nabawi naat. Ya, walaupun maknanya kalau diterjemahkan ke Indonesia seperti ini, Nabawi biasanya ke mudhofun ilaih secara makna Indonesianya. Misalnya Al-Masjidun Nabawiyyu. Kita bisa terjemahkan apa? Masjidnya Nabi gitu kan. Sebenarnya itu maknanya masjid yang kenabi-nabian gitu loh. Ya, sama kayak al-lughatul arabiyyah tuh bahasa yang ke Arab-Araban. Makna ininya, makna aslinya karena dia naat. Cuman kan agak nggak enak diterjemahkan gitu. Al-lughatul arabiyyah tuh susunannya naat. Kita terjemahkannya jadi bahasa Arab. Bahasanya orang Arab. Nah, jadi kayak mudhofun ilaih. Begitupun ini. Alladzi jaa bihi Muhammadun alladzi. Naat berarti kan fi mahalli jarrin dalam keadaan majrur. Mabni di atas sukun. Alladzi isim mabni ya. Nah, dia sebagai naatnya al-ilmi. Jaa bihi. Hi-nya mana? Ilmi. Muhammadun. Baik, kalau jaa ketemu bi maknanya jadi objek, mendatangkan. Ya, makanya disebut maf'ulun bihi. Jaa bihi. Tahu enggak? Kenapa disebut maf'ulun bi objek? Objek disebut maf'ulun bi karena dia adalah maf'ul yang ada makna bihi. Sama kayak zorof. Apa sebutan zorof? Maf'ul fihi. Kenapa disebut maf'ul fi? Karena ada makna fi di dalamnya. Begitupun yang lain, maf'ul li ajlihi. Kenapa maf'ul li ajlihi dinamakan maf'ul li ajlihi? Karena ada makna li ajli. Li ajli itu supaya. Makanya sebagian mengatakan maf'ul min ajlihi. Karena ada makna min ajli. Hah? Terus kenapa disebut maf'ul mutlak? Mutlak. Maf'ul mutlak itu maf'ul yang enggak ada makna huruf jar sama sekali. Dorobani, dorban. Itu artinya apa? Dia memukulku. Terjemahan tekstual. Dia memukulku, memukul. Jadi 2 kali penyebutan untuk pukulan. Makanya terjemahannya jadi taukid. Sesuatu yang disebut 2 kali adalah penekanan. Ya, penegasan, penekanan. Ya, makanya dia disebut maf'ul mutlak karena dia maf'ul yang tidak punya makna lain. Bahkan termasuk hal. Kalau nggak salah hal itu maf'ul alaihi kalau nggak salah. Nama lainnya. Ya, jadi sebenarnya maf'ul itu tuh yang mansub ada nama lainnya. Maf'ul ma'ah, maksudnya itu maf'ul ma'ah. Maf'ul yang bermakna ma'ah. Hurufnya waw kan? Wawnya bermakna ma'ah. Sirtu wal qamara. Saya berjalan bersama bulan. Kenapa disebut maf'ul ma'ah? Karena ada makna ma'ah. Sirtu ma'al qamari. Nah, itu asalnya disebut maf'ul bi. Makanya fi'il lazim yang enggak punya maf'ul bi, kalau dikasih kata bi jadi maf'ul. Misalnya zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Apa artinya coba? Hah? Kalau mau tekstual benar-benar tekstual apa? Zahaba pergi. Allah binurihim dengan cahaya mereka. Enggak mungkin antum terjemahkan Allah pergi dengan cahaya mereka. Itu maknanya Allah mengusir cahaya mereka, memergikan cahaya mereka. Nah, makanya objek itu mana aslinya ada bi. Zahaba bi membuat pergi, azhaba. Ja'a bi ajaa yuji'u maknanya mendatangkan. Wa haditsuna. Afwan Muhammadun. Wa haditsuna. Bukan. Ini wawunya istinaf, kalimat baru. Mubtada. Nanya mahum zaraf dan mudhafun ilaihnya fi fadli jar majrur al-ilmi mudhafun ilaih. Kata penulis al-ilmu syar'iyyin nabawi, yaitu ilmu syar'i yang berasal dari Nabi. Alladzi ja'a bihi Muhammadun, yang Muhammad membawanya. Atau boleh kalau antum mau terjemahkan nada tekstual, yang Muhammad datang dengannya sallallahu alaihi wasallam. Wa haditsuna, apa nih artinya? Dan ini nih hadis kami nih, hadis kita di sini maksudnya percakapan. Topik kita nih pada kajian ini. Ma'ahum bersama mereka nih para abna, ahibba sama ikhwan fi fadlil ilmi, adalah masalah tentang keutamaan ilmu. Lanjut.
Betul. Fanatahaddithu bima yamunullahu bihi alaina. Bukan natahaditsu. Natahaddathu. Hmm. Fanatahaddathu bima yamunullahu bihi alaina min bayani haqiqatan hadzal ilmu. Bukan. Min bayani haqiqati hadzal ilmi. Wa mizatihi wa mizati ahlihi. Sampai situ. Wa fanatahaddatsu. Natahaddatsu. Fi'il mudhari. Fi'il ta. Tahaddasa yatahaddatsu. Maka fathah semua fi'il ta mudhari'nya. Kemudian nunnya fa'il atau nunnya nun huruf mudhara'ah, fa'ilnya dhamir mustatir nahnu. Bima jar majrur. Yamunnu Allahu fa'ilnya bihi alaina min bayani haqiqati hadza al-ilmi bada. Jadi ini bukan hakikatan sebagai hal ya. Kata penulis belum habis ya. Wa mizatihi ma'tuf ke ke hakikati. Berarti niatnya wa mizati hadzal ilmi wa mizati ahlil ilmi. Niatnya seperti itu. Kata penulis, fanatahaddatsu, maka kita nih sekarang berbicara bima terhadap apa-apa yang yamunullahu bihi alaina, yang Allah manna karuniakan ya, berikan bihi dengan ilmu ini alaina atas kita. Di antara nama Allah Al-Mannan, dari nama ini. Kemudian dimuannaskan oleh orang Quraisy jadi Manat. Ya, berhalanya tuh, salah satu berhalanya. Berhala orang Quraisy itu rata-rata taknisnya nama Allah. Subhanallah. Ya, Uzza. Siapa Uzza? Al-Aziz. Terus siapa lagi? Lata. Itu sebagian pendapat kalau di tasdid berarti Lat, tukang adon roti. Itu orang-orang soleh dalam zaman dulu. Kalau nggak ditasdid, Lata, itu muannasnya ilah. Ya, muannasnya ilah. Nah, ini diantara asasnya orang yang melakukan kesyirikan, ya, dia punya standar ganda. Mereka kan paling nggak suka anak perempuan kan? Nah, untuk Allah dikasih perempuan. Nama-nama Allah diperempuankan. Sedangkan mereka sendiri kalau dapat anak perempuan benci. Nah, di antara sifat orang-orang yang musyrik, mereka punya standar ganda. Kemudian Allah karuniakan dengan ilmu tersebut ke atas kita min bayani, dari menjelaskan haqiqati hadzal ilmi, hakikat dari ilmu ini. Ya, wa mizatihi, dan keistimewaannya. Tamyiz mumtaz dari kata ini. Wa mizati ahlihi, dan keistimewaan ahli ilmu. Lanjut. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وعلومه في دارين آمين. وماذا يلزمهم من هذا العلم الذي أكرم الله به هذه الأمة ورفع من شأنها وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر. Kata penulis, wa madza, ma di situ bisa isim mausul, zanya isyarah, atau mazanya langsung isim mausul, kesatuan. Ini ma'tuf ke hakikati. Wa min bayani madza yalzamuhum. Hum min hadzal ilmi jar majrur badal alladzi akrama Allahu bihi hadhil ummata badal jelas hadhihinya maf'ulun bi wa rafa'a
Ini min apa man ya? min sya'niha. Atau man sya'nuha? Allahu alam. Wa ja'alaha hanya khaira maf'ulun bi tsani, maf'ulun bi kedua. Ummatin mudhafun ilai, ukhrijat fi'il madhi majhul. Ya. Siapa naibul fa'ilnya? Ya anti. Ana bukan. Hiya. Dhamir mustatir hiya. Kembali ke ummat. Fi'il naibul fa'ilnya jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah ummat sebagai na'at. Berarti ukhrijat di sini fi mahalli jarrin na'tun li ummatin. Na'at buat umat. Lin nasi ta'muru. Nah, siapa fa'ilnya? Ummah. Kalau di ayat ta'muruna antum. Kan karena ayatnya dari awal sudah mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalau di sini beliau lagi ngomongin umat. Ya. Bil ma'rufi jar majrur wa tanha 'anil munkari. Udah dibahas, udah dijelaskan belum kenapa melarang dengan kata naha? Hah? Kayaknya udah deh. Apa naha artinya? Melarang kan? Dari kata nihaya, akhir. Kalau permulaan disebut bidaya, akhir nihaya. Kenapa melarang dengan kata akhir? Belum ya? Hah? Oh, udah kan? Udah. Ya, karena berharap perbuatan tersebut berakhir di dia. Belum enggak masuk berarti. Ya, karena berharap perbuatan tersebut berakhir di orang yang dilarang tersebut. Adapun ma'ruf dan munkar udah pernah dijelaskan kan? Dari kata ma'rifah dan nakirah. Ma'ruf karena ma'rifah dari hati, begitupun munkar, perbuatan yang munkar dia nakirah dari hati. Hati yang bersih tentunya. Bersamaan dengan itu ayat andalannya ya. Tep, apa kata penulis? Wa madza yalzamuhum. Ini kan atofnya masih hakikati. Berarti kata penulis, kita berbicara tentang apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari menjelaskan apa-apa yang yalzamuhum, yang mengilzam mereka. Wahai para penuntut ilmu, min hadzal ilm, dari ilmu ini. Jadi ketika seseorang dikarunia ilmu, tentu ada sesuatu yang terilzamkan atas kita dari perbuatan-perbuatan, ya. Allazi akramallahu bihi hadhil ummah, yang Allah muliakan dengan ilmu tersebut umat ini. Wa rafa'a man sya'nahu atau man sya'nuhu atau min sya'ni, dan Allah mengangkat, gimana tuh terjemahannya? Nah, makanya wallahu a'lam. Dan Allah mengangkat ya orang-orang yang sya'nuha, yang keadaannya atau perkaranya. Oh, enggak. Oh, min sya'niha, benar-benar. Ini maf'ulun bihi seandainya enggak ada min, ini sya'na, ini maf'ulun bihi. Sya'an di antara mananya adalah kedudukan. Allah mengangkat di antara kedudukan umat ini, hanya ke umat. Waja'alaha, dan Allah menjadikan umat ini khaira ummatin, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan untuk manusia, yang dia itu ta'muru bil ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Sudah. Khairiyatu. Hah? Fil ta'i ini, fil yang ada ta'nya. Wala tatasannamu. Tuh, habis fi'il gak bakal dijar. Sampai dulu, sebenarnya kalimatnya baru setengah ini. Wala tata'ata. Fi'il
mudhari ya, dari fiil ta'atta ya ta'atta ta'atian. Hadhihi hadhihi fa'ilnya ini. Al khairiyatu badal li hadhil ummati jar majrur badal. Badal dong. Wala tatasannamu fi'il mudhari martabatu fa'il. Nah, itu jelas fa'ilnya karena dari sisi muannas-muannasnya ya. Al amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ma'tuf jar majrur. Terjemahannya nanti lo. Lanjut. Yang ada ngomong salamander ntar. Adalah al ilmi. Ya boleh aja dibaca ilmu ya. Sampai situ deh, Bang, biar kebagi ya. Illa antoriki. Illa ada tulisisna antoriki al ilmi badal. Kalau antum baca ilmu khobar dari mubtada yang dihapus. Huwa al ilmu bi kitabillah. Ya. Tujuannya apa kalau dibaca khobar? Untuk bikin melek. Ya, karena asalnya harusnya dibaca badal, antum baca dia dengan apa ya? Dengan trik lah. Jadi orang yang ngantuk tuh nyadar. Tentunya yang ngantuk ini harus tahu nahu ya. Tapi nggak paham. Berarti enggak. Oh, ternyata trik ya gitu. Ya, jadi buat mentanbih lah. Antum tahu perkara kayak gini nih, ini pernah dibahas. Jadi Syekh Abdul Razak pernah baca ini perkara mirip-mirip kayak gini. Syekh Abdul Razak baca sengaja di marfu. Itu dibahas di grup dai. Di grup dai salah satu grup lah, enggak usah sebutkan nama grupnya. Dan yang nanya Ustadz Kibar. Ini gimana nih Syekh Abdul Razak salah baca katanya. Nah, akhirnya dikasih tahu sama ya mungkin yang cere-cere lah. Ya. Itu tujuannya begini dan sebagainya. Cuma yang kita shock itu Ustadz Kibar. Ustadz Kibar nanya masalah yang mungkin sepele bagi kita. Ya, nah ini PR besar ini. Yang kalau Anda sebut namanya kaget Anda. Nah, intinya ini keutamaan ya. Antum mengerti beginian keutamaan ini, keutamaan. Kemudian kata penulis bi kitabillahi jar majrur mudhafun ilaih gampang wa sunnati Rasulillah sama. Kata penulis tidak terwujud. Nah, terjemahan dari atas tadi belum kan? Tata terwujud, tidak akan terwujud hadhil khairiyatu, kebaikan ini li hadhil ummah, untuk umat ini. Ya ini kebaikan apa tadi? Ya Allah anugerahkan, Allah muliakan. Wala tatasannamu, dan tidak bisa mengatasi martabatul amri bil ma'ruf, kedudukan amar ma'ruf wan nahi munkar, enggak akan bisa diatasi illa an tariqil ilmi, kecuali dari jalan ilmu, dari metode ilmu. Enggak bisa amar ma'ruf nahi munkar sedangkan dia enggak tahu mana ma'ruf mana munkar. Ya kan? Seperti orang misalnya enggak pernah sholat ba'diyah di masjid, terus di nahi munkar, enggak boleh. Ya, karena justru ba'diyah di rumah lebih afdol. Nah, jadi harus tahu dulu apa yang dia objeknya tuh harus ditahu dulu hukumnya. Kalau ma'ruf dan benar-benar ma'ruf dan sepakat ma'rufnya. Gak boleh mukhtalaf juga. Perkara ma'ruf yang diajak harus yang sepakat. Begitupun yang mungkar. Al-ilmi bi kitabillah, yaitu ilmu tentang kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Lanjut. Wa hifdhihi, masdarnya hifdhan. Jangan, antum sudah baca masdar semua. Wa nasri. Kalau baca nasyara jadi fiil. Sedangkan tadi ta'allum antum sudah baca masdar.
sebagaimana iktifai masdar. Ya, iktifa masdar, maka ma'tufnya ta'allum masdar juga. Isim. Kalau dibaca ta'allama jadi fi'il madhi, jadi enggak ma'tuf nanti. Hah? Kata penulis waqtifai. Nah, coba nih apa nih? Irobnya, kedudukannya. Fi'il bukan. Kok fi'il madhi, saudara? Secara tasrif aja masdar dia. Udah lah, habis banget, nggak tahu berarti. Hah? Bukan. Tapi benar ma'tuf ini. Bukan ke torik. Ke al-ilmi. Ini ke ilmi atau boleh juga ke bi kitabillahi. Al-ilmi biktifai asaris salaf. Atau dari awal langsung. Illa an tariqil ilmi wa illa an iktifai asaris salafi. Dapat? Nah, berarti kan al-ilmi juga masdar tuh. Iktifa masdar, ta'allum masdar, sampai habis masdar atofnya. Asari mudhafun ilaih, as-salafi fi ta'allumi kitabillahi mudhafun ilaih wa hifdhihi. Nah, ini sama nih, bisa aja tuh baca ta'allama sama hafidho jadi fi'il madhi. Cuman kan nggak mungkin karena ta'allama di situ kena fi. Fi ciri-ciri isim. Ya, mengisimkan fi'il adalah dengan memasdarkannya. Masdar itu isimnya fi'il. Ya, nah setelahnya atofnya ke ta'allumi situ. Wa ta'allumi sunnati Rasulillah ma'tuf mudhafun ilaih wa hifdhiha ma'tuf wa nasri ma'tuf ma'ani. Mudhafun ilaih majrur, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Apa yang menghalanginya? Sighal. Nah, kalau dibaca nasyara, kalau bisa dibaca nasyara maka nasyara ma'aniya. Jadi maf'ulun bi. Al-Qur'ani sunnati ma'tuf. Kata penulis, dan tidaklah bisa dicapai dari kebaikan ini dan mengatasi amar ma'ruf nahi munkar kecuali dari thariq ilmi, dari jalan ilmu tentang kitabullah, ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, dan juga kecuali dari iktifa ittaba'ah, mananya ittiba, mengikuti asaris salaf. Asar itu secara makna jejak. Cuma tentu di sini adalah riwayat. Fi ta'allumi kitabillah, dalam mempelajari kitabullah, wa hifdhihi, dan menghafalnya. Nah, begitupun mempelajari dan menghafalnya sebisa mungkin orang yang mengaku manhaj salaf ya mengikuti metode mereka. Ya, termasuk belajar. Mereka belajar dari metode ilmu alat bahasa Arab. Maka sebenarnya agak jauh seseorang yang ngaku manhaj salaf bahasa Arabnya enggan gitu. Ya, sedangkan metode belajar pintu pertamanya bahasa Arab. Begitupun menghafal. Wa ta'allumi sunnati Rasulullah SAW, dan belajar tentang sunnah Rasulullah SAW, wa hifdhiha, dan menghafalnya, wa nasri, dan menyebarkan ma'anil Qur'ani was sunnati, makna Al-Quran dan sunnah atau tafsirnya lah. Lanjut, sabar ya, masih lumayan. Insyaallahu asarohum. Ah, ini baru pakai fiil. Asarohum Dirosati kitabillahi wat tafaqquhi. tafaqquhi. Nah, ini masdarnya tafaqquha. Fihi. Sampai situ. Fanahnu mubtada in syartiyah sya'a fi'il madhi. Sya'a ya, so ini nanti masdarnya masyiah, kehendak. Allahu naktafi, failnya nahnu, fi'il fa'il dalam keadaan marfu sebagai khobarnya nahnu yang di depan. Asara maf'ulun bi hum fi dirasati
kitabillahi wat tafaqquhi. Ma'tuf kemana coba? Dirosati. Fihi. Nah, hinya kembali ke kitabullah kayaknya ya. Kata penulis, fanahnu maka kita nih insyaallah naktafi mengikuti atharohum jejak-jejak para salaf fi dirasati kitabillah dalam mempelajari kitabullah wa tafaqquh dan bertafaqquh. Tafaqquh di sini bukan tafaqquh kontemporer bermakna belajar fikih ya, tapi berusaha memahami fihi Al-Qur'an kitabullahnya. Jadi kalau tafa'ala di antara maknanya adalah berusaha. Seperti ta'allama orang yang berusaha berilmu. Makanya santri bahasa Arabnya lebih cocok dipakai disebut muta'allim daripada talib. Karena ada makna sungguh-sungguh. Ya, itu pun kalau santrinya sungguh-sungguh. Lanjut. Bang Wade enggak baca, Bang? Wa fi firasati sanati Sunnati. sunnati Rasulullah Rasuli tentunya. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tafaqquhi fiha wal ilmi Wal amali. bima hatta alaihi Qur'anu Was sunnatu. Wa dirasati sunnati Rasulillah sama lah emang di atas tuh. Dirasati kitabillah wa tafaqquhi fiha sama ya. Cuman kan dia kembali ke hajat untuk sunnah. Wal amali. Kemana coba? Bukan. Ke dirosah yang pertama. Fanahnu insyaallah naktafi atharohum fil amali bima hassa. Niatnya berarti itu. Dapat? Bima hassa alaihi al-Qur'anu was sunnatu ma'tuf. Kata penulis dan kami insyaallah mengikuti asar mereka dalam dirasati sunnati Rasulullah SAW, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, wa tafaqquhi fiha dan berusaha benar-benar fakih terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wal amali dan kami insyaallah mengikuti asar mereka dalam mengamalkan bima hassa alaihil Qur'an was sunnatu. Terhadap apa-apa yang hassa motivasi, mendorong. Yang Al-Qur'an dan sunnah memotivasinya, menganjurkannya. Bagus nih beliau kalimatnya nih. Ya, mengikuti asar salaf dalam mempelajari kitabullah dan tafaqquh, mempelajari sunnah dan tafaqquh terhadapnya, kemudian mengamalkan Al-Qur'an dan sunnahnya. Lengkap dan spontan ini padahal. Lanjut. Enggak Paulil. Ya oke. Muwafiq itu bukan mawafik. li muradillahi wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam la bihasabil ahwa'i. Nah, kata penulis al-amali bihi. Al-amali tanpa waw ini. Berarti apa? Badal. Atau boleh antum baca al-amalu tadi berarti khabar dari mubtada yang dihapus. Bihi alal fahmi as-sahihi al-muwafiqi. Nah, kenapa kita enggak baca al-mawafiq? Karena secara makna lebih ke muwafiq. Apa muwafiq? Yang selaras. Bener lah, sepakat. Ini isim fa'il dari wafaqa yuwafiqu. Isim fa'ilnya muwafiqun. Bukan mawafiq. Kalau mawafiq nanti jadi ismul ladzi la yansharif. Ya. Muwafiq dua alif dua kan? Tapi bukan ismul ladzi la yansharif. Ya, karena yang dua alif dua atau dua alif tiga yang jadi ismul ladzi la yansharif harus makna jamak. Muwafiq enggak makna jamak. Li muradi Allahi
sampai seterusnya sama. La bihasabi, bihasabi. Al ahwa'i mudhafun ilaih. Kata penulis wal amali bihi, dan kita berusaha untuk mengikuti asal salaf dalam mengamalkannya ala fahmis sahihi, di atas pemahaman yang tepat, sahih, al muwafiqi, yang sesuai, selaras, li muradillahi, dengan kemauannya Allah, wa muradi rasulihi, dan kemauannya Rasulullah SAW. La bihasabil ahwa'i, tidak bihasabil ahwa, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Lanjut. Manzilatun wa ahluhu rufa'a'u yarfa'illahu manzilatu al-ilmi manzilatun rafiyatun na'at wa ahluhu ma'tuf, atau kita bilang mubtada ini apa ya, hu-nya rufa'u khabar, walahum jar majrur sebagai darajatun mubtada wa kharafiyatun na'at, yarfa'i fi'il mudhari, ini jawaban dari kalimat sebelumnya. Allahu alladzina maf'ulun bi amanu fi'il madhi minkum walladzina ma'tuf sebagai maf'ulun bi juga. Utu fi'il madhi majhul, wawunya naibul fa'il, al-ilma maf'ulun bi, asalnya dia maf'ulun bi kedua tadi, kemudian jadi maf'ulun bi pertama gara-gara fa'ilnya dibuang. Darajatin maf'ulun bi yarfa, yang di depan. Nah, yarfa yang di depan. Ya, karena ini kan udah sering kita i'rab masalah ya. Dulu anak juga i'rabnya salah. Nah, ini Allah mengangkat beberapa derajat. Terjemahnya kan Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Kata penulis manzilatul ilmi, kedudukan ilmu, manzilatun rafiyah, kedudukan yang rafa tinggi. Ya. Nah, marfu disebut marfu ya karena dia punya kedudukan tinggi dalam kalimat. Wa ahluhu rufa'u, dan pemiliknya tinggi-tinggi juga. Ini jamak dari rafi'. Di atas wazan ulama'u, rufa'u, ruhama'u. Walahum darajatun rafi'atun, dan mereka memiliki derajat yang tinggi lagi. Nah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian ya. Walladzina utul ilma, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Nah, ini sengaja Allah bikin majhul supaya antum tahu ilmu itu jangan disombongkan, pemberian dari Allah. Darajatin, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Lanjut, dua orang lagi. Enggak ada Pak Haji. Pak Ustadz David. Jangan bin sahlin. Bis sahli. Betul. Fahamalatul ilmi sampai dulu. Al ilmu laisa fil madi nakis akhwat kana bis sahli, dan majrur sebagai khobar laisa. Isim laisanya berarti huwa, kembali ke ilmu. Wala bil haini waw atau
lanya nafiyah. Ya. Bil haini al ilmu wirasatu an-nubuwati fahamalatu. Bukan. Ada tamar buto. Tamar buto di antara ciri-ciri isim. Hamalatu mubtada al-ilmi. Hum domir fasal aja ya. Wurasu atau wurrasu afan ya. Khabarnya alan biai. Alaihim jar majrur khabar kedepan salatu mubtada muakhar wassalamu ma'tuf jumlah itiradiyah enggak ada kedudukan dalam kalimat. Kemudian kata penulis al ilmu laisa bisahlin tidaklah mudah walaisa wala bil haini dan tidaklah rendah. Al ilmu wirasatun nubuwati, ilmu adalah warisannya para atau warisan kenabian afwan. Warisan kenabian nubuwah. Fahamalatul ilmi, maka orang-orang yang membawa ilmu, hamalah jamak dari isim fa'il. Di antara jamak dari isim fa'il bentuknya seperti ini. Talibun jamaknya talabatun, di antaranya. Sahirun penyihir, jamaknya saharatun. Jahilun jahalatun. Di antara jamak dari isim fa'il adalah seperti ini bentuknya. Fa'alatun. Maka orang-orang yang membawa ilmu, yang menghamil ilmu, hum hanyalah mereka, dhamir fasl biasa ada makna qasr, wurrasul anbiya, ahli waris para nabi. Lanjut, alaihi wassalatu wassalam. Rizman, habisin. Orang jauh kasih banyak. Risalati ila haula'ir rusulil kirami alaihimus salatu wassalamu wa fit tamassuki biha wa tatbiqiha ya betul. Ala wajhil ladzi yardahu Allahu wa yuhibbuhu. Nah, kata penulis fi fahmi risalati jar majrur mudhafun ilai allati na'at auha fil madhi ha Allahu ila haula'i jar majrur ar-rusuli badal al-kirami alaihi wassalatu wassalam wa fit tamassuki biha wa tatbiqiha ma'tuf. Nah, ini isim ini. Masdar dari fa'ala. Tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Ngikutin masdar tamassuk. Ma'tuf masdar. Alal wajhi alladhi yarda hu Allahu wa yuhibbu hu. Siapa fa'ilnya yuhibbu? Rasul SAW. Itu Rasul SAW-nya gimana sih? Ya, bukan ke Allah itu. Yuhibbuhu ar-rasulu sallallahu subhanahu wa ta'ala ya. Gimana sih saya? Gimana sih saya? Kata penulis, itu fi fahmi risalati masih punya wurrasul anbiya. Ya, maka orang yang mau ilmu hanyalah mereka ahli waris para nabi dalam pemahaman risalah yang Allah wahyukan kepada para rasul-rasul ini. Ya, jadi selain pewaris nabi dari sisi hafalan, tentunya maknanya juga. Dia yang mereka para ahlul ilmu adalah yang mewarisi nabi dari sisi pemahaman terhadap risalahnya. Wa fit tamassuki, juga pewaris nabi dari sisi tamassuki biha, berpegang teguh dengan warisan risalah tadi. Hanya kembali ke risalat. Wa tatbiqiha, dan tatbik apa tatbik? Penerapannya. Maksudnya pengamalannya. Nah,
alal wajhi di atas sisi alladzi yardahu Allahu yang Allah ridhoi wa yuhibbuhu dan Allah cintai. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang Kenapa? Haulai jamannya hadhi. Ar-Rasul Rasul. Iya, al-kiram Karim, iya, jama dari Karim. Rasul jama dari Rasul. Dah ya?